Total semua yang beta keluarkan itu sekitar 150 juta. Beta satu-satunya anggota DPR mungkin. Beta mungkin anggota DPR yang bergaji 800.000 per bulan. Sekali lagi beta tekankan bahwa ini bukan pencitraan. Kalau pencitraan mungkin beta akan lakukan di akhir beta masa periode. Kalau memang kotong ini punya kapasitas untuk bisa sebagai anggota DPR, tato ini bukan masalah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Om Boban Channel di acara Bersulang Bercerita Sesuatu ala Kupang. Tuhan sone pernah salah dan keliru, sedangkan manusia bisa salah dan keliru. Begitupun waktu Tuhan tepat, sedangkan waktu manusia bisa salah dan keliru. Hal ini yang Om Boban dapatkan dari bercerita dengan Yefta Soai, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang, anggota Dewan yang nyentrik dan bertato. Hal lain yang Om Boban dapatkan, pola pikir seorang Yefta Soai adalah pola pikir yang inovatif dan selalu membuat terobosan. Hal ini yang membedakan dia dengan orang kebanyakan. Bagaimana kisahnya? Saksikan terus dalam Om Boban Channel. Tetap patuhi prokes dan jaga kesehatan. Like, komen, share, dan subscribe. Om Boban perlukan, karena tapaleu ukur jalan ju ada gunanya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah kasih kesempatan Om Boban untuk bertamu. Berjanji tadi siang sone jadi Om Yefta ada sidang, janjinya malam. Siap. Terima kasih. Terima kasih kembali juga. Karena memang ini channel ini juga kalau menurut beta sih anak Kupang yang berkreasi. Itu pertama. Kedua, biarlah ini channel ini sampai kotong tua susone ada juga di dunia, masih ada kotong kenang-kenangan, kotong membaca cerita tentang kotong masa lalu. Kalau itu sah. Terima kasih. Nah, Om Yefta, di Om Boban Channel ini ada acara bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Siap. Jadi ini kali terima kasih sudah jadi narasumber. Siap. Tadi sidang kok kakak? Tadi sone sempat, sone jadi. Iya. Su habis tadi kemarin, tapi ya sudah sana ada masalah. Nah, kau mulai dengan kakak ini kan anggota Dewan DPRD Kota Kupang. Ya.
Pertanyaan pertama nih kakak, kenapa tertarik politik? Simpel saya sebenarnya. Beta dulu adalah ketua Brigade Meo Kota Kupang. Brigade Meo? Brigade Meo Kota Kupang. Karena beta di Brigade Meo Kota Kupang, kotong sering melakukan pelayanan sosial. Tapi kotong di Brigade Meo ini sangat kurang donatur. Sangat kurang donatur. Apalagi yang kotong lawan ini adalah radikalisme dan intoleransi. Nah, beta berpikir bahwa kalau kita melawan radikal dan intoleransi tanpa ada perjuangan politik di dalam, maka sebenarnya kotong kosong, kotong nol. Harus ada kita juga perjuangkan lewat jalur politik. Perlu itu. Karena jalur politik ini kalau beta mau bilang menguasai banyak segi yang sebanyak sendi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dan itu sudah bisa kotong pungkiri. Oleh karena itu, beta sempat berdoa, kalau saya beta pergi di salah satu orang doa di Oibufu. Kakak, tahun berapa nih kakak? Beta pergi itu tahun 2018. Karena memang beta pun doa-doa ini begini lama tidak terjawab. Maka beta coba pergi ke salah satu orang doa. Beta pengen bertanya dan pengen beta dibawa dalam doa. Dan jawaban dari dia bahwa beta bilang beta dua pilihan. Beta mau jadi pengusaha atau beta jadi politikus. Dia pun jawaban bahwa kalau jadi pengusaha lu sukses, kalau lu jadi politikus pun lu sukses. Beta berpikir apa yang mesti minta nih. Jadi akhirnya beta langsung satu hari berpikir, beta pikir beta harus lewat jalur politik. Karena kalau lewat jalur politik ada kewenangan yang kotong bisa pegang. Lewat jalur politik banyak yang bisa kita perjuangkan dan banyak yang kita bisa tolong. Dan akhirnya beta pilih untuk jalur politik. Berikutnya kakak, pilihan partai, kenapa partai baru kakak? Kenapa yang sonde kakak tune in langsung partai yang ada, yang lama? Kan kakak begitu. Jadi begini, kembali lagi berarti beta kembali lagi bahwa beta adalah orang ormas. Beta ini adalah dari ketua Brigade Meo Kota Kupang. Dan yang ketong lawan ini adalah radikal dan intoleransi. Oleh karena itu, beta cari partai yang sejalan visi dan misinya. Maka beta memilih PSI. PSI, kebetulan matchingnya di PSI. Karena visi dan misi dari PSI sama. Melawannya namanya radikal, korupsi, dan intoleransi. Beta ngalamah ke PSI. Ya puji Tuhan beta diterima. Dan akhirnya beta sempat juga ikut fit and proper test di PSI. Dan PSI memang mengharuskan itu, bahwa kita harus melewati fit and proper test untuk bisa menjadi calon legislatif dari PSI. Setelah lulus, tembus, beta sudah siap untuk kampanye waktu itu. Mungkin itu. Kontestasi 2019 kemarin kakak. Kakak pun kos, kota omong. Bisa ke sana kakak? Biaya politik. Operasional. Biaya politik. Operasional, biaya politik ini. Total semua yang beta keluarkan itu sekitar 150 juta. Om lihat nih kan begini. Iya Kampung Baliho ini juga kan keren di jantung kota Kupang lah, di perpustakaan begitu. Ini. Jadi begini. Beta soalnya tahu kalau memang beta yakin bahwa ini pasti jalan Tuhan. Soalnya ada yang kebetulan. Di dunia ini soalnya ada kata kebetulan. Semua itu jalan Tuhan. Ya. Jadi beta sendiri bekerja itu cuma 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Beta talempar kiri kanan di Bali sana dan beta balik ke Kupang. 1,5 bulan sebelum pemilihan. Berarti ini 2019 April, Mei, Maret lah begitu. Ya.
Jadi intinya begini, 1,5 bulan sebelum pemilihan beta hadir di Kupang. Beta sudah di Kupang. Dan kalau omong tentang baliho itu Bapak, itu beta bilang jalan Tuhan. Ada yang bantu. Oh begitu. Ada yang bantu beta. Dia bantu beta dan beta hanya cukup mengeluarkan biaya untuk cetak baliho dengan uang pemasangan serta pajak. Baliho yang dia kasih itu gratis. Baik baliho maupun billboard. Billboard. 5x10 yang ada di Patung Sonbai. Patung Sonbai. Jadi itu, anggap itu jalan Tuhan. Orang mungkin melihat bahwa wow, Jefta pasang billboard. Om Boban sempat begitu, wow. Sempat bersebelahan dengan punya Ibu Hilda Manafei. Saya bukan beta wow, tapi Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Karena beta sudah pernah tahu. Begitu beta coba omong, tawarkan, dia bilang, kakak, untuk kakak pasang sah. Cetak, kasih anak-anak uang pasang, kasih uang pajak, pasang sah. Gratis. Jalan Tuhan. Gratis. Jalan Tuhan, beta anggap itu jalan Tuhan. Begitu. Om Jefta ini kan Om Boban pantau, Om Boban Nilela. Jadi pembeda. Pembedanya begini, terobosannya tangki air. Nah ini tolong dulu, Om Jefta. Ini pribadi kok ke mana? Beta Om Boban belum tahu dia punya apa. Jadi biar ini beta, pelayanan terhadap masyarakat, atau tapi. Jadi biar beta jelaskan dari awal. Seperti yang tadi beta sebutkan tadi, beta pi di orang doa. Dan itu beta pun nasar. Beta satu-satunya anggota DPR mungkin. Beta mungkin anggota DPR yang bergaji 800.000 per bulan. Dan itu beta berani nyatakan itu karena boleh dicek. 800.000 gaji per bulan. Semua gaji yang beta punya, beta bikin untuk pelayanan bagi masyarakat, pelayanan sosial. Beta pengadaan tangki sudah 4 yang dia jalan di seluruh kota Kupang. Bukan layani di Kakapung Konstituen. Bukan di beta punya dapil saja. Dapil apa hajar. Beta melayani di seluruh kota Kupang. Beta punya tenda ada 20-an. Beli juga kursi dan juga mobil pick up untuk backup masalah angkut tenda dan kursi untuk bantuan subsidi tenda duka. Tenda duka. Subsidi tenda duka dan juga subsidi air bersih. Semuanya beta kasih ke sana. Dan beta kembali hidup seperti yang dulu Bapak. Jadi semua benar-benar beta pun gaji beta dedikasikan untuk pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan Bapak. Tanda kutip ya. Jadi beta anggap bahwa beta jadi DPR ini beta harus berdedikasi benar pada masyarakat. Beta serahkan beta pun gaji bulat-bulat untuk bantuan pada masyarakat. Karena beta tahu, beta juga dari jalanan. Beta tahu bagaimana kesusahan masyarakat Bapak. Di saat duka, tidak ada orang berencana untuk duka. Mereka mungkin berpikir bahwa selama mereka dirawat di rumah sakit, keluarga mereka itu, mereka akan berharap untuk sehat, sembuh kembali. Tapi ternyata Tuhan mengatakan lain dan akhirnya kan ini satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini beban. Karena begitu selesai kedukaan, maka kotor rame-rame isi buku ini. Kalau kotor adat orang Timur, orang Kupang, kotor isi buku. Ujung-ujung biaya paling besar adalah tenda kursi. Ya, beta dedikasikan itu. Kedua untuk tangki. Beta berpikir juga bahwa banyak masyarakat yang sudah teriak masalah air bersih. Dan yang beta mau bilang di sini bahwa beta harus bilang bahwa air bersih ini kalau kau mau bilang ada program jangka panjang, pendek maupun menengah, sedang. Ya, beta menganggap bahwa tangki ini adalah jangka pendek. Nanti pemerintah atur sudah, dia mau atur yang jangka menengah atau jangka panjang, bendungan Kolhua dan sebagainya, itu jangka panjang. Tapi intinya bahwa kebutuhan mendasar ini harus kita penuhi. Nah, yang jadi masalah ini begini.
ini beta omong open bahwa seringkali terjadi di masyarakat itu apabila selang panjang harga beda. Oh gitu. Minta mendadak tengah malam harga beda. Harga tangki sudah melonjak. Maka beta berusaha untuk menjadi balance, di mana beta memberikan subsidi. Jadi kalau di Bepom Dapil ya 50.000 satu tangki. Karena beta anggap bahwa beta harus bisa membantu masyarakat, entah dengan cara apapun, tanpa beta berpikir bahwa dia pilih beta atau soalnya itu bukan urusan. Dan ini bukan untuk, sekali lagi beta tekankan bahwa ini bukan pencitraan. Kalau pencitraan mungkin beta akan lakukan di akhir beta masa periode. Tapi begitu beta dilantik hari pertama, di bulan pertama, beta langsung pengadaan mobil tangki. Di bulan kedua, beta pengadaan kursi tenda dan sebagainya. Dan puji Tuhan ya, artinya yang penting bisa mencukupi biaya operasional. Begitu. Om Yifta ini kan relatif baru ya kakek? Baru. Relatif baru. Tapi langsung tune in begitu di dinamika di DPRD Kota Kupang. Kakek. Jadi beta sering, kalau di Reses beta selalu bilang, di hari pertama beta lantik itu beta juga buka yang namanya posko pengaduan. Posko pengaduan itu dari jam 9 sampai jam 11 siang. Dan memang banyak sekali pengaduan-pengaduan yang datang. Dan beta mau bilang bahwa sangat jarang masyarakat itu menginjakkan kaki di kantor DPR, itu sangat jarang. Padahal kita DPR ini kalau kita mau bilang itu rumah rakyat dan itu kita kontrak 5 tahun saja di situ. Kalau terpilih lagi maka kita kontrak lagi 5 tahun di situ. Tapi itu rumah rakyat. Kenapa masyarakat tidak datang? Kenapa masyarakat itu begitu susah untuk cari DPR? Oleh karena itu beta membuka diri. Beta bikin plang yang besar di situ, beta taruh di depan kantor DPR, posko pengaduan. Jemput bola lah. Jemput bola. Beta kasih beta pun nomor HP, nomor WA, nomor alamat Facebook dan sebagainya di situ. Jadi akhirnya berkembang dan posko pengaduan itu bukan cuma ada di kantor DPR, ujung-ujungnya dong selalu datang di rumah. Via inbox, via WA, via telepon dan sebagainya. Nah sambung tadi, kakak langsung tune in, memang apa kakak relatif baru langsung tune in. Kakak pencara belajar nih kan mana? Belajar apa maksudnya? Belajar maksudnya adaptasinya cepat begitu atau apa? Kalau beta sih begini Bapak, sebenarnya ini kan DPR ini tidak ada sekolah. Sekolahnya di mana? Paling Kotong Bimtek. Tidak ada sekolah. Inti daripada di situ adalah DPR ini adalah mau melayani saya. Poinnya mau melayani. Begitu kalau lu punya niat melayani, ya beta yakin bahwa inovasi itu sebenarnya datang dari diri kita. Kalau memang kita punya niat untuk melakukan sesuatu, maka inovasi itu akan datang dengan sendirinya. Bahwa satu terobosan baru misalnya, beta melakukan bikin video misalnya contoh. Ini supaya nanti beta mau Om Boban mau supaya itu nanti bisa dinikmati oleh masyarakat, masyarakat bisa tahu dinamika terjadinya sidang, apa yang diperjuangkan oleh wakil rakyat dan sebagainya. Jadi inovasi sebenarnya niat daripada kita mau melayani, mau melakukan sesuatu dulu, niat dulu. Kalau niatnya ada, maka kita siang malam pun kita berpikir apa yang kita mesti buat, apa yang kota mesti bikin terobosan yang berguna untuk masyarakat. Itu saya. Kalau niat melayani sudah itu jalan sendiri. Jalan sendiri begitu adaptasinya. Jalan sendiri. Cepat, baik itu ini cepat. Ya, kalau beta sih adaptasinya. Kan besok bilang toh Bapak, semua ini ada yang kebetulan. Semua ini memang kalau jalan Tuhan begitu. Ya itu. Ya kadang-kadang ada beta kutip kawan satu ya. Di nama Amerika, anak Weba, dia bilang begini, beda. Pakai Tuhan dan Tuhan pakai itu beda. Pakai Tuhan dan Tuhan pakai itu beda. Bedanya. Kalau Tuhan pakai itu kan tentunya kalau orang yang dipakai Tuhan, ya kan, berarti otomatis Tuhan yang pakai ini. Maka segala sesuatu bisa dibuka itu jalan. Tapi kalau misalnya kotong pakai Tuhan, beda toh.
betul, betul, Pakai Tuhan belum tentu Tuhan mau merestui apa yang lu minta. betul. Emang gitu. Jadi ya beta rasa apa ya? Kok ini semua nih berjalan apa adanya biar Tuhan yang atur sah. Kalau beta sih begitu. Om Yefta di Komisi 1. Beta sekretaris Komisi 1. Komisi 1. Ya, membidangi pemerintahan, politik dan hukum. Ya. Nah, yang Om Boban pantau nih begini. Om Boban curi-curi juga Om Yefta pun video yang tadi. Jadi yang Om Boban pantau ini ada 3 hal yang Om Boban pantau dari Om Yefta bersuara nih. Pertama, validasi KTP. Ya. Validasi KTP, pemekaran kelurahan Oesapa dengan uang duka. Nah, itu latar belakang atau alasan itu apa, Om Yefta? Sampai ini 3 hal yang jadi Om Yefta pun concern nih. Sebenarnya 4. 4 dengan apa? Jadi ada pembangunan kelurahan dan pembangunan ekonomi masyarakat di kelurahan. Jadi ada 4, mungkin Bapak ada lewat 1. Kelewatan. Nah, jadi begini. Kenapa beta angkat itu apa? Karena ini adalah pengaduan masyarakat, Bapak. Yang sering datang itu adalah seperti itu. Bahwa pertama masyarakat datang mengeluh bahwa pelayanan publik di kelurahan-kelurahan yang padat penduduk itu dong mengeluh. Beta coba berpikir, ini ada apa kok pengeluhan? Dan selalu datangnya dari daerah-daerah yang padat. Disitulah bahkan kita melihat bahwa kita butuh pemekaran. Supaya misalnya contoh, puskesmas bisa ada di tiap kelurahan. Kalau misalnya Oesapa dipecah jadi 3, berarti ada kemungkinan 3 puskesmas. Ini contoh. Berarti pelayanan publik terhadap kesehatan bisa maksimal. Masyarakat bisa nikmati secara maksimal. Itu untuk masalah pemekaran. Kedua, beta bahas tentang dana duka. Karena selalu saja pengeluhan dari masyarakat itu adalah masalah dana duka, Bapak. Masyarakat lagi ada susah sekarang. Dong mungkin berhutang untuk bayar kursi tenda, berhutang untuk bisa kubur jenazah, dopung keluarga dan sebagainya. Dong berharap bahwa ada bantuan dari pemerintah berupa dana duka yang sudah biasa berjalan ini. Tapi kenapa dari Januari sampai Juni tidak ada? Nah, ini membuat beta harus bersuara. Beta harus pertanyakan ini. Masalahnya ada di mana? Nah, yang berikut kenapa beta angkat juga masalah dana kelurahan. Beta yang sempat angkat kasus masalah dana kelurahan itu tidak sesuai juknis. Sesuai dengan PP 130 tahun 2018. Dana kelurahan itu harus ada di tangan lurah. Dan yang mengerjakan dana kelurahan ini adalah masyarakat yang berada dalam wilayah kelurahan. Bukan orang dari luar. Jadi bersifat padat karya. Yang dikerjakan oleh masyarakat, keuntungannya didapat oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Nah, tapi kenyataan yang terjadi itu berbeda. Bahwa dana kelurahan ini digeser ke camat. Padahal nomenklaturnya adalah dana kelurahan. Itu bisa terjadi, tapi harus dengan apabila di perangkat kelurahan tidak mampu mengurus dana kelurahan ini.